Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apapun kalian mau nontonnya jam berapa terserah kalian. Minggu ini Pak Edo mau membahas mengenai sumber-sumber hukum agraria. Sumber-sumber hukum agraria itu ada dua, ya toh. Yang pertama hukum tertulis sama hukum yang tidak tertulis. Nah, di sini Pak Edo ada pengertiannya apa yang disebut dengan hukum tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang ditulis dan dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan negara, baik yang dikodifikasikan ataupun yang tidak dikodifikasikan. Gitu ya. Kalau hukum tidak tertulis, ya kalau hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat, adat dalam prakteknya ketatanegaraan atau konversi. Konversi itu hukum peraturan tertulis kalau konversi. Kalau konversi itu hukum yang apa ya, yang untuk negara, hukum tentang negaraan gitu ya. Tak kasih contoh tentang hukum yang tertulis. Hukum yang tertulis contohnya itu seperti KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya toh. Terus UUPA. Nah, UUPA itu termasuk hukum yang tertulis. Terus apa lagi? Banyak macamnya banyak. KUHP itu hukum tertulis juga, gitu ya. Banyak ranahnya hukum yang tertulis. Nah, kalau yang tidak tertulis itu pokoknya tidak dikodifikasikan, yaitu seperti hukum hidup, hukum yang hidup, hukum adat itu bisa. Contohnya apa hukum yang tertulis? Hukum yang tertulis contohnya hukum adat yang tidak tercantum atau tidak tertulis dalam undang-undang, namun peraturan sudah tertanam dan dipenuhi oleh masyarakat di daerah tertentu, adat tertentu, dan menjadi pedoman dalam tatanan hidup mereka, gitu ya. Contoh hukum adat tertentu itu apa contohnya? Ya, pusing. Tidak tertulis di pause. Oke, tak ulangi ya. Contohnya ini, contoh hukum tertulis yang pertama KUHP, yang kedua KUH Perdata, yang ketiga KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang keempat undang-undang, semua versi undang-undang, yang kelima peraturan pemerintah PP, itu yang tertulis. Yang tidak tertulis itu seperti hukum adat. Terus pengambilan keputusan berdasarkan atas musyawarah mufakat. Terus dekret presiden, pidato ya kemarin siapa namanya Pak Jokowi. Pak Jokowi mengutarakan pendapatnya mengenai itu hoax tentang undang-undang cipta kerja, Omnibus Law, ingat gak? Nah itu masuknya pidatonya presiden. Ranahnya itu ranah hukum yang tidak tertulis. Jadi itu sudah kayak nasihat biar kalian itu pada mengerti gitu loh. Dan mengerti itu kayak mengklarifikasi apakah ini hoax atau enggak gitu loh. Itu kalau Pak Jokowi ngomong mesti masyarakat lebih tenang gitu loh. Kalau Pak Jokowi nggak ngomong, nggak memberikan kejaminan, mesti masyarakat masih ricuh gitu ya. Terus penjelasan presiden mengenai RABN dan kepada DPR iki sing sering iki. Jadi kalau misalnya teguran dari seorang presiden ke para wakil rakyat yang
Sing kalau zamane Pak Sebut jenenge Pak SBY. Ilingan Pak SBY pernah negur salah satu anggota dewan yang tidur waktu rapat presiden, lah itu ditegur. Itu masuk hukum yang tertulis. Itu sudah dari Pak Presiden Dewi dulu ngomong dulu. Gitu ya. Terus Pak itu paling ingin membahas mengenai hukum tertulis dulu. Sini Pak itu ada slide-nya. Kita akan bicara tentang hukum yang tertulis. Ya. Jangan kita kan ini ranahnya UU PA. UU PA itu hukum yang tertulis itu di pasal 56 UU PA. Pasal ini memberlakukan ketentuan adat masyarakat di sebuah wilayah tertentu, ya toh, dan juga peraturan lain tentang hak milik tanah. Hal ini seperti yang telah disebutkan dalam pasal 20 UU PA tentang hak milik. Ketentuan tersebut masih berlaku sebelum adanya undang-undang yang mengatur tentang hak milik. Nah, pengertian definisi dari pengertian dari pasal 56 sendiri ini itu mengenai tentang pasal 20 UU PA tentang hak kepemilikan, hak milik. Selama tidak ada aturan yang mengatur, ya toh. Selama tidak ada aturan yang mengatur tentang UU PA akan tetap pasal 20 tentang hak milik akan tetap menjadi milik pasal 20. Contohnya kayak Pak Edu pernah sedikit cerita ya. Misalnya gini, kita kan sebelum merdeka, ya toh, sebelum adanya undang-undang UU PA, kita itu hukum agraria itu diatur di dalam undang-undang 45 pasal 33 ayat 3 itu dulu. Nah sekarang ada aturan baru mengenai kepemilikan. Kan tanah itu kan macam-macam haknya. Ada hak milik, ada hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak lain-lain. Ya toh. Itu namanya contoh haknya, status haknya. Nah, di pasal 20 PA itu ada aturan yang mengenai kepemilikan. Ya toh, tentang kepemilikan. Nah, jadi misalnya gini, di Undang-Undang 45 itu hanya mengatur mengenai universal, artinya keseluruhan. Jadi kalau kita baca peraturan dengan cara keseluruhan itu sulit gak sih? Pasti sulit. Kalau kita nggak mengkaji lebih dalam, ya kayak gampang kayak gini ya. Kayak kita baca Al-Quran dan hadis. Ya kan? Al-Quran itu aturan umumnya. Kalau Pak Edu katakan itu aturan dari Allah umumnya. Disebutkan dalam Al-Quran, tidak menciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembahku. Dalam suratnya di dalam Al-Quran kan bunyi seperti itu. Nah, di situ kata-kata menyembah itu kan sulit, definisinya kan banyak. Ya enggak? Menyembah itu ada yang menyembah berhala, menyembah patung, menyembah bulan, matahari dan lain-lain kan. Kayak ceritanya Nabi siapa itu yang mencari Tuhan? Siapa Umar? Yang Nabi mencari Tuhan siapa namanya? Nah, dari kisahnya Nabi Ibrahim saja kita bisa tahu Nabi Ibrahim itu sudah nyembah kemana-mana. Dia sempat nyari Tuhan sendiri. Ya toh. Itu karena apa? Karena cuma ada aturannya, cuma ada caranya. Jadi cuma kayak ada ini loh, ada tulisannya kayak gitu misalnya. Tapi kita nggak pernah tahu bagaimana cara mengimplikasikan suatu penyembahan itu gitu loh. Nah, makanya kan ada namanya Nabi terakhir. Nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau memberikan warisannya kan cuma Al-Quran dan hadis. Di hadis itu kita diajari cara menyembah Allah itu seperti apa? Dengan cara sholat. Sholat itu bagaimana? Sholat itu harus wudu dulu dalam keadaan suci. Kalau zuhur 4 rakaat dan seterusnya. Ya gitu ya. Itu contoh seperti itu. Jadi pemerintah itu menciptakan undang-undang. Ya, menciptakan undang-undang. Kalau cuma menciptakan undang-undang tanpa PP, peraturan pelaksanaan, ya sama aja bohong. Kita nggak bisa jalan, undang-undang nggak bisa jalan. Cuma ada aturannya jelas, tapi nggak bisa dibuat pegangan kayak gitu loh. Nggak bisa dibuat pegangan kayak masih rancu. Nah, sama dengan Undang-Undang 45. Cuma aturan jelas 33 ayat 3, tapi nggak ada aturan bakunya.
ya tentang kepemilikan seperti apa. Terus timbullah undang-undang baru, undang-undang UPA 5 tahun 60. Nah, jadi setelah kita merdeka, ya, setelah kita merdeka itu kan tahun 45 sampai tahun 60 itu berarti berapa tahun? 15 tahun ya. Ya, 14 15 tahun, berarti 15 tahun ya. Setelah kita 15 tahun merdeka, kita baru menciptakan undang-undang 60 nomor 5 tahun 60 itu tentang kepemilikan atas hak. Nah, sekarang waktu itu sudah ada tentang itu. Terus ada lagi peraturan baru lagi. Bagaimana cara mendaftarkan tanahnya? Bagaimana cara memiliki tanahnya Indonesia? Nah, orang-orang Indonesia, ya ini kita akan bahas mengenai asas. Asas yang mananya kita nyambung ke asas nasionalisme. Apa itu asas nasionalisme? Yaitu asas yang menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia saja yang mempunyai hak milik atas tanah atau yang boleh mempunyai hubungan dengan bumi, ruang angkasa, dan tidak membedakan antara laki-laki dan wanita, serta sesama warga negara baik asli maupun keturunan. Ini asas nasionalisme. Jadi itu setelah UPA ada aturan baru lagi, namanya PP 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah. Ya, tahun PP 24 tahun 97. Jadi setelah 6 tahun 60, ya tahun 97 itu kan berarti 30 tahunan. Jadi kasih waktu range 30 tahun untuk untuk mempelajari dulu undang-undangnya, terus baru kita belajar untuk mendaftarkannya. Ya bisa juga dalam undang-undang UPA kita bisa mengkonversikan. Di pertemuan yang sebelumnya kan itu bahas tentang konversi. Konversi itu menyetarakan menggabungkan aturan yang lama dengan aturan UPA yang baru. Jadilah aturan UPA yang sekarang. Jadi misalnya undang-undang itu kayak aturan yang lama itu misalnya kayak gedom yang dulu dikonversikan dengan aturan UPA itu menjadi hak milik. Gitu. Nah, kan kita kasih waktu 30 tahun itu, 30 tahun untuk mendaftarkan hak itu semua. Kalau sudah lebih 30 tahun kita menggunakan PP 24 tahun 97. Itu yang terbaru, ya, gitu loh misalnya. Sudah berapa? Karena sudah sewaktu, Pak Idus mempercepat omongan Pak Idus. Pasal 57 tahun UPA, ya ini kita masih bahas ranah hukum tertulis. Nanti kalau kita itu nanti Pak Idus lompat-lompat tadi masuk asas. Jadi kita terus dulu ya. Pasal ini memberlakukan ketentuan tentang hipotek yang terdapat dalam KUH Perdata, juga kredivat. Kedua ketentuan itu masih tetap berlaku sebelum adanya undang-undang yang mengatur tentang hak tanggungan. Dalam UPA pasal 57 UPA itu mengatur mengenai hipotek. KUH Perdata juga kredivat. Ya, sekarang undang-undang hak tanggungan itu sudah ada lagi. Undang-undang sekarang di pasal 57 ya tadi. 57 UPA itu mengatur tentang namanya undang-undang keperdataan mengenai hipotek. Nah, sekarang itu kan tahun 60 tuh, tahun 60. Sekarang sudah ada aturan yang baru lagi tentang namanya undang-undang hak tanggungan. Nah, ini kalau kalian dalam skripsi mau membuat tentang undang-undang mau membuat skripsi tulisan tentang hak tanggungan, ini undang-undangnya. Undang-undang hak tanggungan itu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Jadi kalau di dalam UPA itu kan secara luas. Bagaimana UPA tadi? Nah, secara luas artinya untuk diatur seperti itu. Tapi kalau di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 itu mengatur khususnya. Itu mengatur khusus bagaimana sih caranya menjaminkan atau menanggungkan benda. Misalnya kayak gini, kan orang kan namanya orang. Itu kan tidak tiap hari, tidak tiap waktu itu kan pegang uang. Iya toh. Mereka cuma punya aset. Mereka cuma punya tanah.
mereka cuma punya tempat tinggal yang mereka tinggali, tinggallah mereka tidak punya pegangan uang, tidak punya pegangan uang. Bagaimana caranya pemerintah itu untuk mesejahterakan rakyatnya tanpa harus menjual asetnya, tanpa harus menggadaikan asetnya, tanpa harus kehilangan asetnya. Nah, pemerintah mengatur mengenai undang-undang kata tanggungan untuk mengalihkan. Nah, makanya ada namanya, pemerintah juga mengeluarkan tentang lembaga keuangan yang dipimpin oleh BI menyiptakan bank-bank kecil-kecil diawasi OJK. Nah, lembaga keuangan itu fungsinya apa sih? Untuk membantu teman-teman yang sedang membutuhkan dana, yang membutuhkan suntikan dana, yang membutuhkan kalau mereka seorang bisnismen dia butuh fresh money dan sebagainya. Jadi kalau kalian besok terjun ke dunia kerja, kalian akan tahu apa sih fungsinya bank itu. Ya banyak. Kalau di syariah, bank itu ada namanya bank konvensional yang menggunakan riba dan bank syariah yang menggunakan sistem bagi hasil. Tapi nanti kalian akan paham mengapa sih Indonesia itu menganut tentang bank konvensional. Dan karena kalau dalam dunia kerja kalian paham. Pak Edo bisa lama-lama menjelaskan untuk perbankan. Pak Edo langsung masuk ke selanjutnya ya, ke pasal 58. Nah, 58 ini pasal ini mengatur peraturan lain tentang bumi serta air, sumber daya alam yang ada di dalamnya, juga kepemilikan tanah selama itu tidak bertentangan dengan UPA. Peraturan tersebut masih tetap berlaku sebelum pelaksanaan UPA belum dibentuk. Maksudnya di dalam UPA ini dulu mereka mengatur mengenai air, terus sumber daya alam, ruang angkasa, pokoknya yang tertaruh di dalamnya itu dulu diatur dalam UPA. Sekarang enggak. Sekarang ada sendiri. Kayak misalnya di ruang angkasa ada peraturannya sendiri. Itu enggak hafal, nanti kalian browsing aja. Terus ada tentang air, terus tentang pertambangan, tentang sumber daya alam di dalamnya itu ada undang-undangnya sendiri yang mengatur. Kayak gitu ya. Kita langsung masuk. Ini cepat ya soalnya ini udah 16 menit. Hukum adat yang sumber hukum yang tidak tertulis. Hukum adat yang seirama dengan sesuai dengan ketentuan yang ada di pasal 5 UU PA, yakni pertama, tidak bertentangan dengan kepentingan negara dan kepentingan nasional. Hukum tidak tertulis itu harus seperti itu bunyinya, tidak boleh bertentangan dengan negara atau nasional. Terus yang kedua, berasaskan peraturan bangsa. Yang ketiga, berasaskan sosialisme Indonesia. Yang keempat, berdasarkan pada peraturan yang telah tercantum dalam UPA serta peraturan undang-undangan yang lain. Yang kelima, mengindahkan unsur yang bersandar di hukum agama. Yang keenam, hukum kebiasaan yang muncul setelah berlakunya UPA, yakni praktik administrasi dan jurisprudensi. Oke, langsung masuk yang ke asas ya. Pak itu setelah menjalankan asas ini, langsung kalian buat tugas gampang. Nanti ini Pak Adi jalan dulu tentang asas hukum agraria. Asas hukum agraria itu ada 9. Yang pertama, asas nasionalisme. Tadi masih ingat ya, asas nasionalisme itu apa? Asas yang tidak membeda-bedakan laki perempuan, semua orang keturunan Indonesia itu berhak memiliki tanah di Indonesia, tidak ada aturan khususnya gitu ya. Terus yang kedua, asas yang dikuasai oleh negara. Terus yang ketiga, asas hukum adat yang desainer. Yang keempat, asas hukum fungsi sosial. Yang kelima, asas kebangsaan atau demokrasi. Yang keenam, asas non diskriminasi tanpa pembedaan. Yang ketujuh, asas gotong royong. Yang kedelapan, asas unifikasi. Yang ke-9, asas pemisahan horizontal. Nah, ini Pak Edo ada tamu, kalian bikin definisinya sama kasih contohnya ya. Kasih contohnya masing-masing, kasih contohnya 2. Nanti kalau sudah kalian kumpulkan dengan ketua kelas. Pak Edo ada tamu, kita selesai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.